Halo semuanya, kali ini kita akan bahas mengenai profesionalisme dalam bisnis yang pertama. Ini akan dibagi dua, yang kedua nanti ada yang namanya profesionalisme dalam bisnis yang kedua. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu apa sih sebetulnya pengertian dari profesionalisme ini. Profesionalisme ialah sifat-sifat atau kemampuan dan kemahiran bagaimana cara melakukan pelaksanaan sesuatu dan lain sebagainya, sehingga menjadi sesuatu hal yang berhasil dan sewajarnya. Nah, sebetulnya kata profesionalisme ini berasal dari kata yang namanya profession, yang artinya berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 94. Jadi dikatakan nih kalau misalnya profession itu kalau misalnya seseorang sudah lihai dalam hal tertentu, maka itu disebut sebagai profession. Misal nih kayak ibu spesifiknya profesinya di bidang trainer atau trainer dan juga membahas kesehatan mental, maka itu disebut dengan profesional. Nah, jadi profesionalisme ini adalah tingkah laku atau kepakaran yang kualitas dari seseorang. Jadi dia punya kemampuan atau skill yang terus diasah terus-menerus sehingga menjadikan satu citra dirinya, dan di mana citra dirinya ini membuat dia memiliki kemampuan, pengetahuan dan wawasan yang dianggap sangat profesional seperti itu. Next, kemudian ada yang disebut dengan perspektif dalam mengukur profesionalisme. Jadi menurut Gilley dan Eklund ada 4 pendekatan yaitu sebagai berikut. Jadi Gilley mengatakan ada 4 pendekatan nih dalam melakukan pengukuran profesionalisme. Yang pertama, pendekatan berorientasi filosofis, ini merupakan pendekatan lambang profesional. Nah, biasanya pendekatan ini merupakan sikap individu dan elektik. Jadi, apa yang dimaksud dengan pendekatan berorientasi filosofi ini? Nah, pendekatan berorientasi filosofi ini merupakan pendekatan lambang profesional yang di mana lambang profesionalnya itu misal kayaknya profesi seorang dokter, maka orientasi pendekatannya apa? Biasanya dia akan pakai baju putih-putih ya kalau misalnya dokter, atau misalnya pengacara pasti kan pakai jas dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia menyampaikan pesan. Nah, itu yang disebut dengan pendekatan lambang profesional. Yang kedua, ada pendekatan perkembangan bertahap individu, biasanya dengan minat bersama. Jadi bisa dilihat dulu nih, ketika ingin menjadi profesional, biasanya kita akan terhubung berada dalam satu kelompok atau satu organisasi yang mana terdapat orang-orang yang memiliki apa ya skill atau kemampuan yang sama dengan kita. Contoh kalau humas itu ada yang namanya profesi humas, ada yang namanya perhumas gitu ya, ada apalagi itu lembaga-lembaga yang untuk membangun humas. Begitupun juga ada jurnalistik. Jurnalistik juga dia ada apa lembaga-lembaga atau komunitas atau organisasi yang menaungi jurnalistik. Nah, maka itu disebut dengan profesionalisme. Nah, kemudian ada yang dimaksud dengan pendekatan berorientasi karakteristik. Nah, pendekatan yang berorientasi karakteristik ini dilihat dulu nih kira-kira apa yang menjadi karakteristik dari apa dari hmm, orang yang berprofesi dalam bidang tertentu. Karakteristiknya misalnya, oh kalau misalnya humas ini dia sangat tegas. Oh kalau humas ini dia sangat santai, misalnya mudah berbaur. Oh kalau humas ini misalnya serius tapi santai. Oh kalau jurnalistik dari TV ini selalu tajam gitu. Misalnya kayak kayak Najwa Shihab gitu ya. Nah, oh berarti karakteristiknya tegas gitu ya. Ada juga yang misalnya karakteristik cara ngewawancara itu bercanda tapi serius gitu. Nah, itu karakteristiknya seperti apa. Ada juga yang pendekatannya berorientasi kepada non-tradisional. Non-tradisional itu biasanya melihat dulu nih informasi-informasi yang tersebar di sosial media gitu ya. Atau misalnya di media-media cetak, kemudian baru setelah itu dia melakukan apa ya
untuk pendekatannya itu dengan cara-cara menggunakan teknologi yang saat ini ada sehingga bisa membentuk profesionalisme dalam dirinya gitu. Apalagi dalam bisnis gitu ya. Ketika kita dalam dunia bisnis kan pasti kita pengen dilihat gitu ya. Siapa sih pemiliknya atau siapa sih orang-orang di balik layar eh, keberhasilan brand tertentu misalnya kayak gitu. Next, ada yang dimaksud dengan syarat profesionalisme. Misalnya profesionalisme, yang pertama dasar ilmu yang dimiliki kuat dalam bidangnya. Jadi kalau misalnya kalian expert di bidang jurnalistik atau bidang kepenulisan atau bidang desain, itu yang harus kalian tonjolkan supaya menjadi nilai jual. Semakin kita bisa menonjolkan dan menampilkan kepada publik apa yang menjadi nilai jual dalam diri kita, maka kita bisa dikatakan sebagai seorang profesional. Kemudian yang kedua adalah penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praktisi. Nah, kiat-kiat profesi dan riset dan praktisi ini maksud kepada lebih bagaimana sih caranya ketika kita expert di bidang tertentu, kita ahli di bidang tertentu, kita juga bisa memberikan pengetahuan atau wawasan kita itu kepada orang-orang yang memang apa ya yang memang memiliki minat yang sama. Nah, biasanya kiat-kiat profesi ini dilihat dulu dengan seberapa banyak pengalaman kita sebagai praktisi dan bagaimana cara kita meriset suatu eh, informasi atau suatu kegiatan untuk meningkatkan skill dan kemampuan kita. Nah, yang ketiga adalah pengembangan kemampuan profesional yang berkesinambungan. Jadi kalau misalnya kita PR, kalau misalnya kita jurnalistik, atau misalnya kita membangun bisnis bidang jasa, bidang apa ya, bidang barang gitu ya, kita harus lihat dulu nih kemampuan kita ini apa yang membedakan dari bisnis kita. Apakah yang membedakan bisnis kita itu di desainnya, di pelayanannya, kemudian juga di harganya, di kualitasnya atau apanya, sehingga kita bisa apa dikatakan profesional. Ada apa ya brand kaos kalau nggak salah baju yang sampai sekarang masih ada dari zaman dulu itu namanya C59. Nah, kenapa nih dia populer banget? Kenapa dia tetap bertahan sudah lama banget gitu ya brand ini ada gitu. Dimana kan tren pakaian itu terus berkembang tapi dia masih tetap bisa bertahan dengan stylenya. Nah, artinya orang-orang yang ada di brand C59 ini dia punya kemampuan profesional yang terus continue ya, yang dia tetap ngikutin zaman tapi tidak menghilangkan identitas dari si bisnisnya sendiri seperti itu. Itu yang disebut dengan profesional. Nah, kualitas profesionalisme ini didukung oleh ciri-ciri sebagai berikut. Satu, keinginan untuk menampilkan perilaku yang mendekati piawai ideal. Tidak memungkiri semua orang pasti ingin menghasilkan atau menciptakan citra diri yang positif, citra diri yang sempurna, citra diri yang bisa memiliki nilai jual di mata halayak. Dan ini sangat-sangat wajar dan boleh dilakukan. Jadi bukan manipulatif, tapi memang itu adalah yang disebut dengan personal branding. Personal branding ini adalah untuk menampilkan perilaku bahwa kita merupakan orang yang profesional di bidang tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi diri kepada seseorang yang dipandang memiliki kepiawaian atau keahlian. Jadi, kita harus mampu nih mengidentifikasikan diri. Kalau misalnya ibu bilang, oh Budi, oh saya kenal nih Budi ini yang pinter desain kan gitu. Oh saya tahu nih Wati ini yang pinter masak kan. Nah jadi identifikasi nih diri kita. Kalau misalnya dengar nama sifat gitu, orang tuh ingetnya apa gitu ya. Bukan, oh dengar Bu Sifat karena Bu Sifat killer bukan, tapi dengarnya kan, oh karena dia punya kemampuan apa. Nah itu yang disebut dengan mengidentifikasi kemampuan yang dipandang layak. Kemudian meningkatkan dan memelihara image profesional. Nah, gini, untuk membangun citra positif, personal branding itu gampang banget. Yang paling susah adalah bagaimana memelihara itu, menjaga kualitas personal branding kita supaya tidak jatuh. Even misalnya ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, tapi orang masih tetap bisa percaya, masih tetap percaya terhadap kemampuan kita, maksudnya ya, masih tetap mau menggunakan jasa kita atau menggunakan produk kita karena kita profesional meskipun ada berita palsu atau masalah-masalah yang mengakibatkan krisis pada perusahaan atau terhadap bisnis kita. Nah,
memelihara ini pasti punya strateginya, dan yang tahu strateginya tentu adalah orang-orang yang ada di dalam bisnis tersebut. Jadi kalau misalnya kalian membangun bisnis, kemudian kalian mengalami goncangan di bisnis tersebut, kalian harus mulai identifikasi nih gimana caranya supaya bisnis ini tetap bertahan dan tetap mendapatkan image positif di depan halayak atau konsumen seperti itu. Nah, selanjutnya meningkatkan dan memelihara image profesional melalui perwujudan perilaku profesional. Oke, saya nih pimpinan di bisnis ini, tapi saya temperamen. Terus saya ngomong teriak-teriak di internet gitu dan lain sebagainya. Itu justru dianggap sebagai tidak profesional. Kenapa dianggap tidak profesional? Kayaknya kemarin pernah ya kita rame banget gitu ya di bisnis kuliner gitu ya. Dianggap bahwa salah satu bisnis ini harganya sangat mahal, apalagi tempatnya tidak terlalu bersih gitu ya, rasanya juga tidak terlalu enak. Wah, itu viral banget, rame dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena ternyata owner dari bisnis tersebut merespon informasi-informasi atau kritik dari audiensnya itu dengan reaktif gitu. Nah, reaktif ini seperti apa? Reaktif itu lebih kepada lebih emosional dan lebih marah-marah dan lain sebagainya. Nah, inilah yang pada akhirnya image itu bisa jadi turun dan jatuh gitu. Makanya yang harus dilakukan adalah bagaimana supaya ketika ada masalah yang menimpa terhadap bisnis kita, kita bisa menyelesaikannya dengan kepala dingin dan tenang. Nah, selanjutnya yaitu keinginan untuk senantiasa mengambil kesempatan dalam mengembangkan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas diri. Kalau misalnya sebagai seorang profesional, pasti kita katakanlah kita udah di atas angin. Banyak banget yang muji kita, tapi perlu diingat akan banyak juga kritikan-kritikan yang masuk kepada diri kita. Tentu kritikan-kritikan ini perlu kita respon dengan cukup baik. Hati-hati jangan memberikan respon yang terlalu reaktif. Ambil semua kritikan itu menjadi kritikan yang membangun untuk bisa meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang profesional. Misal yang tadi kasus restoran yang viral gitu. Oke, marah-marah dan lain sebagainya. Kita jangan reaktif. Tapi caranya adalah satu, kita terima masukan itu, bikin konferensi pers dengan kondisi yang tenang, kalem, kemudian setelah itu kata-katanya disusun dengan cukup baik, kemudian juga selain itu perbaiki kualitas dari makanan dan juga pelayanannya. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti itu, kan tapi justru orang makin penasaran dengan sesuatu hal yang viral gitu ya. Kalau orang udah penasaran dengan sesuatu yang viral, maka otomatis orang tuh akan berbondong-bondong pengen nyobain gitu. Nah, betul, tapi balik lagi, itu hanya akan bersifat sementara, tidak konsisten. Sedangkan si bisnis makanan yang dikelola di bisnis ini itu kan sudah lama, tapi gimana supaya ini tidak menjadi sesuatu hal yang aksidental atau yang hanya terjadi pada saat itu aja, tapi gimana itu jumlah pengunjung atau antusias orang terhadap bisnisnya itu continue sampai ke depannya. Makanya kenapa kan banyak sekali dulu inget ya kue-kue keartisan gitu yang dibuat oleh artis A B C D sekarang udah nggak ada. Karena kenapa? Yaitu satu tidak memperbaiki misalnya kualitas dari rasa dan lain sebagainya atau lain sebagainya. Karena kan pada akhirnya sebenarnya si artis-artis ini hanya brand aja, tapi seolah-olah itu adalah bisnis milik si selebriti tersebut gitu. Terus mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesionalisme. Jadi mengejar kualitas tentu adalah kualitas diri kita, bagaimana ketika kita merespon satu masalah yang ada, bagaimana cara kita mengukur atau melaksanakan strategi komunikasi bisnis di perusahaan kita. Nah, kenapa ini harus dilakukan secara profesionalitas? Karena kalau misalnya tidak dilakukan secara profesional, maka otomatis nanti satu tujuan dari bisnisnya tidak akan tercapai karena ya nggak apa-apa lah karena dia saudara saya, nggak apa-apa deh karena dia om saya. Jadi dalam bisnis ketika terlalu banyak hubungan darah di dalamnya, maka akan punya perasaan tidak enak. Karena culture di kita seperti itu, harus menghargai orang yang di atas kita, harus hormat dengan orang di atas kita, ataupun bagaimana kalau misalnya kita posisinya di atas tapi ternyata lingkungan kita adalah orang-orang yang lebih sepuh dari kita. Ini yang agak tricky di Indonesia, tapi kalau misalnya di luar ya kamu salah ya salah aja gitu. Even kamu ayah saya atau even kamu kakak saya atau even kamu misalnya adik ataupun siapa saya gitu. Nah, ini yang
perlu menjadi boundaries atau batasan dalam bisnis itu sendiri. Nah, dalam ciri-ciri profesionalitas dalam bisnis adalah penampilan yang rapi untuk memberikan kesan yang baik. Jadi sebagai seorang pelaku bisnis perlu sekali uh, kalau misalnya apa ya, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana nih dapat memberikan penampilan yang tidak kumel, tidak lusuh gitu ya, tapi tetap rapi, tetap casual, terus bisa memberikan kesan baik. Terus apalagi ya kalau laki-laki perempuan sekarang tuh perlu banget yang namanya make up yang nggak harus kayak berlebihan make upnya, tapi secukupnya untuk menghasilkan nilai yang fresh gitu ya, dan enak dipandang oleh orang. Kenapa ya orang profesional tuh seperti itu gitu. Terus kalau selain itu juga ada sikap yang baik dan etis. Nah, pertanyaannya adalah sikap yang baik dan etis itu seperti apa ya? Sikap yang baik dan etis itu adalah di mana sikap yang memang dibangun secara apa ya? Sikap yang memang tidak dibuat-buat atau tidak menghasilkan image yang dianggap tidak baik, tapi sikap yang baik dan etis ini membuat orang-orang yang ada di sekitarnya itu menjadi senang dengan bagaimana cara kita sebagai pelaku bisnis itu merespon gitu ya. Misal nih kita jualan baju di online shop gitu ya, atau kita jualan makanan di online shop. Ada yang komplain gitu ya, atau misalnya kayak kita bete aja dikasih bintang satu. Nah, sikap yang baik dan etis itu bukan marah-marah, apalagi ada ya beberapa toko yang dia tuh udah ngancam dulu pembelinya, tolong dikasih tanda seru banyak banget, tidak terima komplain, tidak terima bla bla bla. Nah, itu kan sebetulnya dia tidak profesional dalam bisnis. Orang yang profesional dalam bisnis tidak usah menuliskan deskripsi hal-hal yang mengancam konsumen untuk membeli produknya, tapi cukup diedukasi bagi teman-teman atau misalnya bagi para konsumen yang ingin membeli produknya, jika dirasa tidak layak, silakan lakukan A, B, C, D. Jadi ada aturan-aturannya dengan cukup baik tanpa ada ancaman. Bahasa tulisan menggunakan tanda seru itu merupakan tanda ancaman atau penekanan. Kemudian juga dapat diandalkan. Nah, maksudnya dapat diandalkan itu seperti apa? Seorang profesional itu ketika bisnisnya mengalami kendala, mengalami masalah, dia sangat bisa diandalkan. Diandalkannya seperti apa? Ya, diandalkan di sini sih lebih kepada dia mampu mengatasi masalah-masalah apa saja yang terjadi di perusahaannya tanpa menyalahkan pihak yang ada di bisnisnya, misalnya menyalahkan konsumen, menyalahkan timnya, dan lain sebagainya, tapi tidak menyalahkan dirinya sendiri juga, tapi lebih kepada dicari mana nih yang menjadi akar permasalahan dan bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian juga seorang profesional itu tentu dia harus memiliki kompeten. Nah, kompeten ini seperti apa? Kompeten ini tentu adalah sesuai dengan kemampuan apa bidangnya. Kemudian juga selain itu juga kompeten itu lebih kepada apa ya? eh, Kemampuan kita dalam melakukan bisnis yang kita lakukan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Itu yang disebut dengan kompeten. Nah, selain itu juga ciri-ciri yang lain adalah harus mampu memperbaiki komunikasi. Perlu diingat ya, kata-kata pertama itu adalah kata-kata yang paling penting dan yang akan diingat oleh eh, konsumen atau audiens kita. Jadi ketika kita ingin menyampaikan informasi, ingin mengklarifikasi atau ingin membantah berita palsu, bagaimana cara untuk memperbaiki komunikasinya dengan cukup baik dengan kata-kata yang tidak menyudutkan pihak manapun. Kemudian juga terorganisir. Nah, terorganisir ini adalah seorang profesional, dia tidak akan random mengerjakan sesuatu, tapi dia uh, sesuai dengan timeline yang ada, apa ya, terorganisir dengan cukup baik, poin-poin apa saja yang harus dikerjakan dan lain sebagainya. Kemudian juga etika bertelepon yang baik, maksudnya etika bertelepon yang baik juga dia cukup clear gitu ya. Kira-kira nih apa yang harus dilakukan dalam apa ya dalam merespon pesan-pesannya. Jadi ketika bertelepon itu, halo, nah nggak gitu, tapi halo selamat pagi, ini dengan siapa? Ada yang bisa saya bantu? Nah kayak gitu. Oh iya boleh, nanti telepon saya lagi ya, tapi saya lagi rapat. Jadi Pak, saya nggak mau deh diterima kredit, nanti aja teleponnya. Nah, itu juga hati-hati. Atau misalnya,
Itu kalau misalnya kita yang menerima. Tapi kalau kita yang menelpon, halo, mohon maaf Bapak, apakah betul dengan Bapak Budi misalnya? Pak Budi, saya dari pihak bla bla bla. Bisakah? Nah, itu disebut dengan etika bertelepon yang baik. Kemudian adalah bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab di sini kalau misalnya kita bisnis, ada konsumen atau misalnya publik yang misalnya dia merasa tidak puas atau itu menjadi kesalahan kita, misalnya salah kirim gitu ya. Nah, kita harus bertanggung jawab mengganti itu tanpa membebankan kepada konsumen untuk membayar lebih karena itu kesalahan dari perusahaan. Atau misalnya ketika barang sampai ternyata gagalnya itu di kurir gitu ya. Dan itu pun tetap harus menjadi tanggung jawab perusahaan untuk menjamin bahwa pelanggan itu mendapatkan barang atau jasanya sesuai dengan kesepakatan di awal atau sesuai dengan harga yang sudah dibayarkan. Jadi kalau misalnya pas jasa foto, tiba-tiba fotonya hilang semua, ya apa? Dan si konsumen udah bayar ya mau nggak mau si fotografer ini harus foto ulang gitu dan harus mau membujuk gitu ya dan memberikan gratis dan juga pastikan konsumen tidak kecewa. Nah, selanjutnya adalah seorang yang profesional juga harus memiliki sikap yang tenang. Kenapa harus memiliki sikap yang tenang? Sikap yang tenang ini artinya eh, dia tidak reaktif ketika ada kondisi-kondisi yang ternyata itu dapat menjatuhkan bisnis perusahaannya atau bisnis yang sedang dia bangun. Jadi ada berita palsu, misalnya mengalami kerugian dan lain sebagainya, dia tidak reaktif tapi tetap tenang dan tetap memikirkan strategi apa lagi yang harus dilakukan. Kemudian juga sebagai seorang profesional, hal yang paling penting adalah bagaimana supaya orang merasa nyaman, aman, dan dapat menerima apa yang menjadi barang yang kita jual atau jasa yang kita jual dengan respon yang baik. Nah, respon yang baik inilah yang akan meningkatkan kualitas profesionalitas kita di bidang tertentu atau yang menunjukkan bahwa apa ya bisnis kita itu memang profesional dalam menanggung kekecewaan para konsumennya, yaitu tadi gitu ya, bertanggung jawab dan juga mengganti poin-poin yang menjadi ukurannya seperti itu. Nah, selanjutnya ada 4 cara mempertahankan profesionalisme dalam bisnis. Jadi perlu diingat, dalam membangun bisnis itu yang paling penting adalah membangun kepercayaan setiap elemen yang berhubungan dengan bisnis kita. Yang berhubungan dengan bisnis kita itu tuh ada konsumen, distributor, karyawan kita, dan juga diri kita ya, pemasok, kemudian dan lain sebagainya. Gimana caranya si bisnis ini bisa sama-sama nyaman dilakukan dan sama-sama bisa digunakan. Nah, eh, apa hal ini itu lebih kepada bisnis itu bukan berbicara tentang diri sendiri, tapi bisnis itu berbicara mengenai tim. Jadi bagaimana nih supaya apa ya membangun bisnis ini ya bisa saling percaya satu sama lain sehingga kalau misalnya sudah percaya satu sama lain, hasil yang akan dihasilkan adalah profesionalisme. Jadi profesionalisme ini yang nggak akan terbagi-bagi gitu ya, nggak akan terbagi-bagi artinya saya profesional sebagai seorang karyawan, saya akan profesional sebagai seorang investor, saya akan profesional sebagai konsumen, dan juga saya profesional sebagai seorang bosnya. Nah, profesionalisme ini adalah dilakukan dengan membangun si kepercayaan itu sendiri. Nah, selanjutnya yang pertama adalah dengan membangun sistem. Nah, apa sih yang harus dilakukan dalam membangun sistem? Nah, sistem yang harus dilakukan di sini bisa berupa sistem pembukuan, sistem supply bahan baku, sistem pelayanan, dan sistem kerjasama lainnya. Membangun sistem ini adalah merupakan satu perencanaan sukses yang sama artinya dengan merencanakan kesuksesan. Kalau kita sudah mampu merencanakan sistemnya seperti apa, tahu planningnya seperti apa, maka bisnis bisa dibangun. Tapi kalau cuma ide aja, kita nggak tahu step-stepnya, kita nggak tahu misalnya, oh saya mau bikin bisnis makanan, kayaknya enak deh bikin bisnis makanannya misalnya daging ayam rasa coklat gitu misalnya. Nah, kan kita harus pikirin gitu kan sekarang udah ada tuh es krim rasa cabe gitu. Nah, sekarang bisa aja nanti ke depan ada ayam rasa coklat. Tapi kan perlu dipikirin gitu ya. Gimana nih caranya supaya rasanya enak? Gimana dapat kualitas coklat yang enak, ayam yang renyah gitu dan lain sebagainya. Itu harus dilakukan dengan perencanaan yang cukup matang. Kemudian yang kedua adalah jadikan kebiasaan yang positif. Nah, salah satu tantangan dalam mempertahankan
Tadi Ibu udah bilang berkali-kali, kalau membentuk segala sesuatu tuh gampang, tapi yang sulit adalah mempertahankannya. Nah, termasuk juga dengan si profesionalisme ini. Jadi gimana nih caranya profesionalisme ini bisa tetap jadi satu kebiasaan dan juga menjadi satu personality dari kita. Nah, biasanya kita tidak menampilkan topeng kepada orang lain, tapi kita menunjukkan bahwa oh saya saat ini sebagai dosen saya akan bersikap sebagai dosen. Oh saya saat ini sebagai mahasiswa saya akan bersikap sebagai mahasiswa. Oh saat ini saya sebagai bos. Even misalnya anak buah saya adalah misalnya keluarga saya sendiri atau adik-adik saya tetap akan profesional. Nah seperti itu. Nah ini sehingga ketika kita bisa bekerja, kita punya nih batasan-batasan mana kita bersikap sebagai seorang apa ya profesional dalam bisnis, mana yang kita bersikap ya saya hanya orang biasa di luar, oh saya hanya seorang anak di rumah misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah investasikan waktu untuk mengembangkan diri. Jadi, sebagai seorang profesional, perlu sekali kita terus-menerus mengembangkan skill dan kemampuan kita dan wawasan kita supaya makin terasah. Perlu diingat, kalau misalnya kalian buka bisnis jasa desain, bukan kalian aja yang buka bisnis jasa desain, orang lain juga buka bisnis jasa desain atau buka bisnis jasa foto. Bisa jadi kita cuman monoton gitu-gitu aja, tapi orang lain tuh dia udah ikut sertifikasi, misalnya dia udah ikut pelatihan fotografi, dia misalnya udah ikut pelatihan desain, kemudian tersertifikat apa internasional, udah ngerjain project dari perusahaan A, B, C, D. Nah, kita ya skill aja gitu, nggak mau mengembangkan diri. Maka kalau misalnya seperti itu, bagaimana kalian bisa dianggap sebagai profesional kalau kalian tidak membekali diri kalian dengan pengembangan-pengembangan diri yang tadi gitu, ikut misalnya pelatihan, banyakin praktek, kemudian juga dievaluasi, oh saya kayaknya bulan lalu desain saya kayak gini, oh bulan sekarang saya udah belajar apa gitu, misalnya seperti itu. Itu kalau bidang jasa ya. Nah, yang keempat adalah evaluasi berkala. Kenapa sih perlu dilakukan yang namanya evaluasi berkala? Evaluasi berkala ini gunanya adalah untuk dapat mengukur kira-kira keberhasilan kita itu seperti apa. Nah, keberhasilan ini kalau misalnya gagal di tengah-tengah, kita tahu nih bagaimana cara mengkoreksinya, bagaimana cara menentukannya sehingga nanti di kemudian hari itu kita tahu untuk apa ya? Memperbaikinya. Dan juga kita fokusnya bukan hanya dalam evaluasi itu sendiri, tapi juga fokusnya adalah kalau misalnya kita tahu nih kesalahan-kesalahan ini dan kita bisa perbaiki di kegiatan berikutnya atau di cara kita menyampaikan pesan secara profesionalitas, maka secara tidak langsung citra diri kita sebagai seorang profesional ini tuh nggak akan luntur. Karena kenapa? Karena kita selalu mengevaluasi diri kita dan kemampuan kita dan skill kita secara berkala. Seperti itu. Sehingga dalam bisnis bukan hanya sekedar gimana cara goal bisnisnya, tapi bagaimana cara menyajikan diri kita sebagai seorang yang profesional dalam bidang bisnis. Seperti itu. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ya seperti biasa. Terima kasih.